Halo, berjumpa kembali dengan Pak Yudis di kelas online IPS. Halo anak-anak kelas 7A dan kelas 7B yang baru. Kali ini kita akan belajar mengenai bab pertama IPS ya. Sebelum kita mulai, tolong kamu juga siapkan buku paket kamu yang sudah kamu pinjam kemarin. Kalau sudah, buku paketnya segera dibuka di bab pertama. Kamu cari mengenai bab yang hampir sama yang di layar video ini ya, konektivitas antar ruang dan antar waktu. Baik, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan konektivitas? Konektivitas di sini itu artinya adalah hubungan, saling berhubungan. Konektivitas antar ruang dan antar waktu berarti saling berhubungan antar ruang. Ada beberapa ruang nanti yang saling berhubungan dan antar waktu. Jadi ruangnya lebih dari satu, waktu juga lebih dari satu. Nah, hubungan itu berarti misalkan antara kamu dengan aku itu juga termasuk konektivitas. Kamu dengan ayah kamu itu adalah konektivitas. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita pelajari dulu mengenai ruang. Nah, itu kamu lihat ada ruang. Ruang di sini adalah wadah. Wadah itu adalah tempat yang meliputi ada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Artinya di sini kita bisa mengenal ada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Nah, masing-masing ruang tersebut itu semuanya ada makhluk hidupnya. Kalau ruang darat misalkan kita ada manusia yang hidup di darat ya. Ruang darat misalkan rumah, ada sawah, semua ruang-ruang yang ada di darat. Di situ kan kita nanti bisa menemukan berbagai macam kehidupan ya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan itu ada di ruang darat. Ruang laut itu berarti ruangnya yang berada di perairan laut. Di laut kita bisa ada ikan, ada makhluk-makhluk hidup yang lain ada di laut. Dan ada ruang udara. Ruang udara misalkan ada hewan-hewan yang ada di udara, misalkan seperti burung, nanti mungkin serangga-serangga yang menghabiskan banyak waktu atau memang kehidupannya ada di udara. Nah, selanjutnya konsep tentang ruang. Ruang sendiri nanti ada 3 macam jenis ruang ya. Ada ruang absolut, ruang relatif, dan ruang relasional. Sedangkan distribusi ruang sendiri adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi yang mengacu pada luas wilayah atau daerah tempat fenomena alam terjadi. Ini mengenai distribusi ruang. Nah, pola ruang sendiri, pola ruang spasial itu berarti kan ada ruang. Adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi seperti struktur, posisi, lokasi, atau susunan benda di bumi yang dapat diamati. Ini namanya pola ruang atau spatial pattern. Nah, fenomena waktu, tadi ada ruang, ada antar waktu ya. Nah, ini ada fenomena waktu yang terjadi di bumi, di atas ruang darat, laut, dan udara itu ada peristiwa siang dan malam, ada perbedaan waktu, jam setiap detikan berganti. Ada fase bulan yang bergerak siklus 29 hari. Nah, itu bulan. Dalam satu bulan kan hampir 29 sampai 30 hari ya. Itu kan perbedaan waktu. Hingga sampai pergantian musim. Pergantian musim dari penghujan ke kemarau itu adalah salah satu fenomena waktu. Ruang sendiri itu nanti akan menjadi tempat interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
artinya individu dengan individu adalah satu orang dengan orang yang lain. Misalkan si Ipin dengan si Upin itu adalah individu dengan individu. Individu dengan kelompok, berarti satu kelompok itu lebih dari satu orang. Individu tadi satu orang. Misalkan kamu dengan kelas 7A. Itu adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Sedangkan kelompok dengan kelompok itu adalah interaksinya, misalkan kelompok 7A dengan 7B. Misalkan si Ipin dengan Upin hanya 2 orang. Ipin dengan kelas 7A, berarti Ipin berhubungan dengan kelas 1 kelas dengan banyak orang. Sedangkan kelompok ini 7A dengan 7B saling berhubungan. Misalkan kelas 7A bertanding sepak bola dengan kelas 7B, itu berarti hubungan antar ruangnya adalah kelompok dengan kelompok. Nah, berikutnya ini yang menjadi inti dari pembelajaran kali ini. Ada 3 konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Yang pertama nanti ada kesempatan antara. Lalu ada saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Coba kamu lihat sekali lagi sambil nanti buku paketnya dibuka. Kesempatan antara atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan intervening opportunities, saling melengkapi itu complementary, dan kemudahan transferability. Nah, ketiganya ini seperti apa? Nah, coba kita pelajari bersama. Nanti tugasnya adalah kamu membuat contoh dari ketiganya. Nah, ini ada di buku milik kamu ya. Bisa kita lihat. Misalkan yang pertama tadi adalah saling melengkapi. Saling melengkapi ini contoh yang paling mudah dari 3 fenomena ini. Misalkan wilayah A merupakan penghasil sayuran, B merupakan penghasil ikan. A membutuhkan ikan, B membutuhkan sayuran. A tadi menghasilkan sayuran, B menghasilkan ikan. Berarti A tidak bisa menghasilkan ikan, sedangkan B tidak bisa menghasilkan sayuran. Jadi anggaplah misalkan di sini wilayah A itu adalah wilayah pegunungan, wilayah B wilayah pantai. Nah, atau wilayah yang dekat dengan laut sehingga menghasilkan ikan. Nah, karena wilayah A membutuhkan ikan, wilayah pegunungan butuh ikan, sedangkan B yang memiliki ikan juga membutuhkan sayuran karena dia berada di pantai, maka wilayah A dan wilayah B, pegunungan dan pantai tadi, akan melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, ini nanti yang dinamakan saling melengkapi. Ada di buku ya, halaman 5, halaman 6. Nah, ini misalkan ada gambar seperti ini. Wilayah A itu surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Surplus itu artinya memiliki hasil yang lebih. Misalkan wilayah A tadi pegunungan memiliki hasil sayuran yang lebih banyak, sedangkan wilayah B yang daerah pantai menghasilkan ikan yang lebih banyak. Wilayah A tidak bisa menghasilkan ikan, wilayah B tidak bisa menghasilkan sayuran. Sehingganya antara kedua wilayah tersebut saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Nah, dengan cara apa? Jual beli. Sehingga wilayah A nanti akan membeli ikan dari wilayah B, wilayah B membeli sayuran dari wilayah A. Itu yang nanti dinamakan dengan saling melengkapi. Kalau saling melengkapi ini sudah terjadi, berarti nanti wilayah A tidak hanya surplus sayuran, tapi dia nanti akan memiliki ikan. Sedangkan wilayah B tidak hanya memiliki ikan, tapi juga akan memiliki sayuran. Sedangkan yang kedua, bentuk yang kedua tadi adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik. Jika seseorang membeli suatu produk, ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya. Misalkan, wilayah A biasa membeli ikan di wilayah B, namun karena di wilayah C juga penghasil ikan dan C jaraknya lebih dekat, dia akan memilih wilayah wilayah C. Misalkan seperti ini. Wilayah A surplus sayuran
tapi tidak memiliki ikan atau minus ikan. Sedangkan wilayah B punya ikan tapi tidak punya sayuran. Sedangkan wilayah C memiliki surplus ikan. Nah, kalau misalkan wilayah A ingin mendapatkan ikan karena tidak memiliki ikan, berarti dia harus, kalau tidak ke wilayah B, dia akan ke wilayah C. Coba kamu perhatikan garisnya. Kalau wilayah A ke wilayah B itu garisnya, garis tanda panahnya putus-putus, sedangkan untuk wilayah A ke wilayah C ada garis tegas. Nah, itu menandakan di sini yang garis tegas adalah interaksi kuat, yang garis putus-putus interaksi lemah. Nah, artinya wilayah A ini punya kesempatan untuk mendapatkan ikan. Dia bisa dari wilayah B maupun dari wilayah C. Kalau dia dari wilayah B, dia mendapatkan ikan misalkan 1 kilo ikan seharga 30.000. Sementara untuk mendapatkan ikan di wilayah C, wilayah A misalkan harganya di wilayah C hanya 20.000. Maka wilayah A akan membeli ikan di wilayah C. Dia tidak memberi iklan di wilayah B. Nah, wilayah C karena harganya lebih murah. Meskipun nanti mungkin lebih dekat dengan wilayah B. Atau kebalikannya, dia akan membeli di wilayah C karena lebih dekat daripada pergi ke wilayah B. Nah, ini yang dinamakan dengan kesempatan antara. Jadi misalkan wilayah A adalah pegunungan, wilayah B adalah daerah pantai, dan wilayah C misalkan adalah daerah dataran rendah. Wilayah A ini akan membeli ikan di wilayah C, tidak perlu ke pantai, tetapi dia cukup ke dataran rendah. Karena mencari ikan di dataran rendah sudah ada ikan daripada pergi ke wilayah B yang lebih jauh. Itu kalau faktor jarak. Kalau faktor harga, itu berarti nanti dia membeli di wilayah C karena harganya lebih murah. Dan yang terakhir adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini adalah pengangkutan barang, itu kan memerlukan biaya. Biaya akan terjadi, akan mencari orang membeli sesuatu akan mencari biaya yang lebih rendah. Jika biaya tersebut tinggi, dia nanti akan menolak. Jadi misalkan kemudahan transfer di sini, misalkan di wilayah A, dia ada di wilayah A dengan wilayah B dengan wilayah C, seperti ini ya, seperti ini tadi. Misalkan wilayah A akan membeli di wilayah C, kemudahan transfer karena wilayah C jalannya lebih bagus daripada pergi ke wilayah B atau wilayah C lebih dekat. Bisa juga kebalikannya, wilayah A akan memilih membeli di wilayah B yang lebih jauh, membeli barang. Alasannya adalah wilayah B bisa mengantarkan barang ke wilayah A secara online, sehingga nanti pengangkutannya ditanggung oleh wilayah B, sehingga wilayah A akan membeli di wilayah B yang lebih jauh. Ini kalau yang di kemudahan transfer. Artinya di sini antar ruang tidak peduli dengan jaraknya, yang penting adalah kemudahannya. Jadi misalkan kok barangnya bisa dikirim dengan pesawat atau dengan kendaraan yang lain, orang akan lebih memilih membeli di tempat yang jauh. Seperti misalkan kamu mau membeli pakaian, misal ada yang jual di Pamutan, ada yang jual di Jakarta, tetapi di Jakarta lebih murah. Misalkan kamu lewat online, lewat Shopee atau Tokopedia, misalkan kamu membeli online kok yang di Jakarta lebih murah harganya, gratis ongkos kirim, kamu pasti akan lebih memilih membeli online di Jakarta daripada membeli di Pamutan, yang kamu mengharuskan kamu naik motor, kamu harus membeli bensin. Nah, itu yang dinamakan dengan kemudahan transfer. Itu ya, di antara ketiganya itu yang kita pelajari kali ini. Nah, nanti diulang-ulang lagi videonya, dibaca lagi apa perbedaan antara kesempatan antara saling melengkapi dengan kemudahan transfer. Kalau kesempatan antara tadi karena ini ya, dua wilayah memiliki produk yang berbeda. Tadi yang satu sayuran, satunya ikan, saling melengkapi. Jadi mereka saling berhubungan, saling melakukan jual beli. Kalau kesempatan antara, berarti kesempatan antara ada 3 wilayah
dia mencari wilayah yang lebih dekat. Kalau kemudahan transfer berkebalikan dengan kesempatan antara, dia tidak butuh tempat yang lebih dekat. Walaupun lebih jauh, berarti dia tetap memilih yang lebih jauh asal biayanya murah. Nah, coba tak kasih contoh yang lebih mudah lagi antara saling melengkapi kesempatan antara dengan kemudahan transfer. Coba yang kedua dulu, yang saling melengkapi. Kita ambil analogi yang paling mudah, contoh di lingkungan kamu. Misalkan orang ukir akan membeli di pasar Pamotan. Nah, orang Pamotan, misalkan orang ukir dengan orang Pamotan. Orang ukir mau membeli pakaian di Pamotan, orang Pamotan mau membeli degan di ukir misalkan. Itu saling melengkapi. Orang Pamotan tidak punya degan, orang ukir tidak punya toko pakaian, akhirnya mereka saling melengkapi. Jual beli antara orang Pamotan dengan orang ukir. Itu namanya saling melengkapi. Kesempatan antara, misalkan orang ukir mau mencari kaos, kamu mau mencari kaos di Pamotan dan di Lasem. Kamu tentu pasti nanti akan lebih memilih pergi ke Pamotan atas dasar jarak yang lebih dekat daripada pergi ke Lasem. Kamu mau membeli kaos, kamu akan pergi ke Pamotan. Kamu tidak pergi ke Lasem, walaupun di Lasem juga ada kaos, karena di Pamotan sudah ada yang jual kaos, kamu belinya di Pamotan. Beda dengan yang ketiga, kemudahan transfer. Misalkan kamu mau membeli kaos, di Pamotan ada harga kaos 100.000, sedangkan di Rembang ada harga kaos hanya 50.000. Di Rembang nanti penjualnya mau mengantar ke rumah kamu, misalkan kamu membeli online. Nah, tentu kamu nanti akan lebih memilih membeli kaos yang ada di Rembang dengan harga 50.000 daripada membeli kaos di Pamotan yang harganya 100.000. Nah, coba kamu putar kembali nanti ya videonya. Kamu pahami lagi antara ketiga konsep terjadinya interaksi antar wilayah. Nah, nanti untuk mengerjakan tugas setelah menyimak video tadi, kamu nanti akan mendapatkan tugas. Kamu bisa mengerjakan tugasnya sambil dibaca lagi di buku paket. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.